Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Di depan saya ini adalah dinamo motor servo dari Takatori TK550DA. Ini demi Anda saya akan membuka dinamo motor servo ini. Saya buka sebentar guys. Kipas-kipasnya. Selanjutnya buka baut ini guys. Selanjutnya buka casing bagian belakang dekat kipas pendingin. Saya akan mengajari Anda cara tes sensor hal BLDC ini. Barangkali dari video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara tes sensor hal BLDC 41F ini pada video saya sebelumnya, yakni ketika saya membahas tentang error E6 dan error E7 pada dinamo motor servo. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk ngetes apakah sensor hal BLDC pada motor servo rusak atau masih berfungsi normal. Sama juga untuk sepeda motor listrik, juga memakai servo pada rodanya. Di dalamnya juga ada sensor hal. Jadi materi yang saya sampaikan berikut ini bisa juga Anda terapkan pada motor servo yang lain, seperti untuk sensor hal BLDC pada sepeda motor listrik. Anda bukanya harus hati-hati, jangan sampai ini putus, jangan sampai ini putus, jangan sampai ini putus, juga jangan sampai ada kaki sensor ini yang putus. Jadi sebelum Anda melakukan tes pada sensor hal BLDC seperti 41F ini, Anda harus melihat dulu bagian yang depan yang mana, lalu bagian belakang yang mana. Jadi nanti bisa ditentukan kaki nomor 1 di mana, kaki nomor 2 yang mana, dan kaki nomor 3 yang mana. Nah, ini saya tunjukkan. Yang ada tulisannya ini, nah, yang ada tulisan ini adalah bagian depan. Jadi kaki nomor 1 adalah bagian ini, untuk kaki nomor 2 bagian tengah, untuk kaki nomor 3 adalah bagian ini. Nah, untuk sensor yang nomor 2, nomor 3 sama, bagian depan di sini. Jadi sensornya menghadap ke depan seperti ini. Bagian depan ini adalah bagian yang terkena magnet. Ini adalah bagian magnet guys, bagian magnet. Sewaktu pelajaran sekolah dulu, zaman masih sekolah menengah atau SMP, dijelaskan bahwa magnet terdiri dari kutub utara dan juga kutub selatan. Sensor ini berfungsi ketika terkena kutub utara dan juga kutub selatan dari magnet. Sekarang pasang lagi sensornya sesuai tempatnya tadi. Pasang lagi ya guys ya. Ini tepat sensornya guys.
Jadi bagian sensor harus bagian depan sensor harus terkena magnet. Oh, ada kawat yang putus guys, nggak apa-apa, nanti disolder. Nanti disolder guys, nggak apa-apa, santai guys. Untuk langkah paling mudah melakukan tes pada sensor Hall BLDC 41F adalah disambungkan ke modul. Nah, ini guys, saya sambungkan ke modul lagi. Dengan catatan modul ini bagian supply listrik 5 voltnya ke arah modul ke arah PCB servo ini tidak rusak ya guys ya. Kaki nomor 1 adalah bagian ini di sini, lalu nomor 2, lalu yang ini nomor 3 ya guys ya. Nah, di PCB ini ada tulisan 5 volt plus, lalu di sini ada tulisan GND, lalu ini ada tulisan Y, G, dan B. Bagian B atau kabel blue biru ini mengarah ke kaki nomor 3 dari sensor yang nomor 3 ini. Lalu ini ada tulisan G atau green. Nah, ini mengarah ke kaki nomor 3 pada sensor nomor 2. Lalu ini ada kabel kuning, ada tulisan Y. Jadi yellow mengarah ke kaki nomor 3 sensor nomor 1. Jadi saya akan memeriksa jalur. Ini ada tulisan plus 5V, mengarahnya kemana? Saya akan sambungkan kabel hitam ini ke kaki nomor 1 dari masing-masing sensor Hall BLDC 41F. Nah, bunyi berarti nyambung ke kaki 1. Untuk sensor nomor 2 bunyi juga, berarti nyambung juga ke kaki nomor 1 sensor kedua. Bunyi juga berarti nyambung ke kaki nomor 3 sensor 41F yang nomor 3. Untuk kabel tulisan GND warna hitam akan saya tempelkan ke kaki tengah dari sensor nomor 1. Bunyi, nomor 2 bunyi, nomor 3 bunyi. Nah, itu guys ya. Jadi masing-masing sensor 41F ini mendapat aliran listrik 5 volt dari modul. Jadi untuk mengetesnya, jika modul Anda masih oke, masih berfungsi normal, masih bisa mengalirkan listrik ke sini 5 volt, cukup memakai modul ini aja, modul box bawaan dari dinamo servonya. Ini saya tekan tombol on, dinamo servonya nyala. Saya akan pindah ke voltase DC. Lalu saya tes tegangan. Saya tes tegangan yang tulisan 5V plus dengan GND. Nah, ternyata ada aliran listrik 4,966 volt DC. Artinya Anda bisa memakai modul ini sebagai catu daya untuk mengaliri listrik ke sensor Hall. Cara tesnya sudah saya jelaskan pada video saya yang membahas tentang error E6 dan error E7. Bisa Anda lihat juga di sana.
tapi saya perjelas lagi cara tesnya di sini. Di video saya yang membahas tentang error E6 dan juga error E7, saya juga menjelaskan bagaimana cara ganti sensor HAL41F ini. Bisa Anda lihat video saya. Nah, untuk tes sensor HAL41F ini caranya adalah Anda tetap memakai pilihan voltase DC pada multimeter, lalu tempelkan kabel multimeter warna merah ke 5 volt DC atau ke kaki 1. Lalu tempelkan kabel yang warna hitam ini pada kaki ketiga atau kaki output. Bisa juga ke kabel Y ini. Nah, hasilnya adalah 0,001. Mungkin sensor HAL mendapat magnet dari kutub utara. Anda bisa juga tempelkan ke kaki nomor 3 pada kabel warna hitam ini. Hasilnya sama, 0. Yang untuk kabel multimeter warna merah bisa Anda tempelkan ke kaki nomor 1 ini. Hasilnya sama, 0,00. Lalu ini ya, nah ini harus Anda geser, Anda ubah, terserah ke kanan atau ke kiri. Saya coba ke kanan. Pokoknya intinya ininya harus ganti. Nah, mungkin ini magnet kutub selatan ya. Anda tempelkan lagi kabel warna merah ke satu daya 5 volt plus. Untuk yang kabel hitam kasih ke kabel kuning. Nah, tertera 4,932 volt DC. Bisa juga Anda tempelkan kabel warna merah ke kaki nomor 1, lalu kabel warna hitam ke kaki nomor 3. Nah, sama 4,9 volt DC. Hal seperti ini harus dilakukan ketika sensor mendapat aliran listrik 5 volt. Jadi yang diukur ini adalah voltase, bukan UHM. Untuk sensor nomor 2, kabel warna merah tempelkan pada kaki nomor 1, kabel warna hitam tempelkan ke kaki nomor 3. Hasilnya adalah 0,0 volt DC. Nah, lalu ini magnetnya ini harus Anda putar, pokoknya mendapat magnet yang lain seperti ini. Nah, tes lagi. Nah, hasilnya 4,930. Putar lagi ini satu bagian. Nah, seret. Nah, ini kan putar satu, tempel lagi. Nah, hasilnya 0,00 volt DC. Untuk sensor nomor 3 juga sama. Tempelkan kabel warna merah ke kaki nomor 1, tempelkan kabel warna hitam ke kaki nomor 3. Hasilnya 4,9 volt DC. Anda putar, terserah ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan magnet ini. Anda putar lagi satu. Nah, beda. Sudah beda ini yang di depan sensor HAL41F. Tempelkan kabel warna merah ke kaki nomor 1, warna hitam ke kaki nomor 3. Nah, hasilnya adalah 0,00 volt DC. Artinya ini sensor masih normal. Itu adalah cara yang paling mudah jika modul servo Anda masih bisa mengalirkan listrik 5 volt DC ke PCB sensor HAL ini. Tapi jika tidak bisa atau rusak modulnya, tidak bisa mengalirkan listrik, cara tes Anda adalah menggunakan adaptor 5 volt DC. Seperti ini, adaptor 5 volt DC. Nah,
Nah, ini 5 volt, ampernya terserah. Lalu pakai kabel USB atau Anda bisa menggunakan jatuh daya 5 volt. Jadi Anda kupas kabel ini, Anda ambil warna merah dan warna hitam, Anda tes dulu, colok adapter listrik ke steker. Lalu Anda ukur bagian kabel mana yang mengeluarkan 5 volt. Nah, tertera 4,9 volt ya, anggap aja 5 volt. Berarti memakai kabel warna merah dengan kabel warna hitam. Cabut dulu. Jadi solder kabel warna hitam ke kaki nomor 2 dari sensor hal BLDC 41F atau ke ini tulisan GND. Untuk kabel yang warna merah ini solder ke kaki nomor 1 sensor 41F atau ke tulisan ini 5 volt plus atau kabel warna merah. Nah, sudah. Lalu colokkan adapter 5 volt tadi. Tes. Tempelkan kabel warna merah avometer ke kaki nomor 1, lalu kabel warna hitam ke kaki nomor 2. Nah, sudah ada aliran listrik 5 volt ya. Anda sudah bisa tes seperti yang saya lakukan tadi, yakni tempelkan kabel warna merah ke kaki nomor 1, lalu kabel warna hitam dari avometer ke kaki nomor 3. Nah, tertera 0,00 volt DC. Lalu putar bagian magnet ini. Ini adalah magnet permanen, bukan magnet gulungan. Tes lagi. 5 volt. Putar lagi. Tes lagi. Hasilnya 0,00 volt. Jadi cara kerja sensor hal BLDC 41F ini adalah ketika mendapat magnet atau di depannya ada magnet, misalnya kutub utara, akan mengeluarkan output 0,00 volt DC. Lalu ketika magnetnya berganti, misalnya kutub selatan, maka output sensor hal BLDC 41F ini mengeluarkan 5 volt DC. Nah, begitu cara tes sensor hal 41F, apakah sensor ini normal atau rusak. Jika rusak harus Anda ganti. Cara menggantinya mudah, cukup Anda lepas menggunakan solder, lalu Anda solder ulang. Yang penting kakinya tidak bersentuhan satu sama lain. Jika sensor hal BLDC 41F cuma mengeluarkan voltase 0,00 volt, tidak pernah
mengeluarkan voltase 4,9 atau 5 volt DC, berarti rusak, harus Anda ganti. Itu aja video dari saya. Semoga Anda bisa memahami isi video saya dengan baik. Jangan lupa lihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.